Judul, Helang Pemberani dan Ular Penipu. Di sebuah hutan yang rimbun dan indah, hiduplah seekor burung helang yang gagah dan pemberani. Namanya Raja Wali, dan dia dikenal sebagai pemimpin burung-burung di hutan itu. Namun, tak jauh dari hutan tersebut, di lembah yang tersembunyi, tinggallah seekor ular licik yang bernama Malis. Malis dikenal karena kecerdikannya dalam memperdaya hewan-hewan lain. Lanjut kisahnya, suatu hari, Raja Wali terbang melintasi lembah dan tanah terbuka untuk menjaga keamanan di sekitar wilayah hutan. Saat berada di lembah, dia melihat Malis yang sedang bersembunyi di balik semak-semak. Raja Wali curiga dan mendekati ular itu dengan hati-hati. "Selamat pagi, Malis," sapa Raja Wali, "apa yang sedang kau lakukan di sini?" "Oh, selamat pagi, Raja Wali," jawab Malis dengan senyum licik. "Aku hanya mencari makanan, tapi sayangnya, aku lelah dan terlalu lemah untuk berburu saat ini." Raja Wali merasa simpati pada Malis dan berpikir untuk membantu. "Tidak masalah, aku bisa mencari makanan untukmu," tawar Raja Wali. "Tapi ingatlah, aku akan mengawasimu, jangan berbuat curang." Malis mengangguk sambil berusaha menutupi kegembiraannya. Raja Wali lalu terbang mencari mangsa untuk Malis. Dia memperoleh sejumlah binatang kecil dan membawanya kepada ular itu. Namun, ketika Raja Wali memberikan makanan itu, Malis menyembunyikan beberapa di balik batu besar. Raja Wali mencurigai ular-ular itu dan mengintip dari jauh. Dia melihat apa yang sebenarnya dilakukan Malis. Setelah Raja Wali pergi, Malis kembali untuk mengambil makanan yang disembunyikannya dan menyantapnya dengan rakus. Ternyata, Malis telah memanipulasi Raja Wali dengan cerdik. Dia sengaja berpura-pura lemah untuk mendapatkan makanan lebih banyak dari Raja Wali daripada jika dia berburu sendiri. Raja Wali merasa kecewa karena telah tertipu oleh ular itu. Keesokan harinya, Raja Wali kembali menemui Malis di lembah. Kali ini, Raja Wali datang dengan keputusan yang bijaksana. "Malis," ucap Raja Wali dengan tegas, "aku tahu apa yang kau lakukan kemarin. Kau telah menipu saya dengan berpura-pura lemah. Kau harus berhenti bermain kotor seperti ini." Malis tersenyum licik, "Oh, maafkan aku, Raja Wali. Aku tahu aku telah salah, tapi aku tak bisa mengendalikan nafsu makanku." Raja Wali menyadari bahwa Malis mungkin tidak akan berubah, tetapi dia ingin memberinya kesempatan untuk memperbaiki perilakunya. "Baiklah, kali ini aku akan memaafkanmu," kata Raja Wali. "Tapi jika kau melakukannya lagi, aku akan melaporkan perilakumu kepada seluruh hewan di hutan ini." Malis bersikeras bahwa dia akan berubah, tetapi Raja Wali tetap waspada. Dia meninggalkan ular itu dengan perasaan cemas, khawatir bahwa Malis akan kembali menipunya. Waktu berlalu, dan Raja Wali terus mengawasi Malis dengan hati-hati. Malis berusaha menunjukkan perilaku yang lebih baik, tetapi Raja Wali tahu bahwa sifat liciknya mungkin tidak akan hilang begitu saja. Akankah Malis benar-benar berubah? Apa yang akan terjadi pada hubungan antara Raja Wali dan Malis? Dan apakah Raja Wali akan terus memaafkan ular licik itu? Itu semua akan terungkap dalam petualangan berliku ini, yang mengajarkan nilai kejujuran dan kepercayaan. Pekan demi pekan berlalu, Raja Wali tetap memberi kesempatan pada Malis untuk membuktikan bahwa dia bisa berubah. Namun, tetap saja, ada beberapa insiden kecil di mana Malis mencoba untuk memanipulasi situasi agar Raja Wali memberinya lebih banyak makanan. Raja Wali menjadi semakin skeptis dan mulai merasa bahwa Malis tidak akan benar-benar berubah. Pekan demi pekan berlalu, Raja Wali tetap memberi kesempatan pada Malis untuk membuktikan bahwa dia bisa berubah. Namun, tetap saja, ada beberapa insiden kecil di mana Malis mencoba untuk memanipulasi situasi agar Raja Wali memberinya lebih banyak makanan. Raja Wali menjadi semakin skeptis dan mulai merasa bahwa Malis tidak akan benar-benar berubah. Suatu hari, ketika Raja Wali tengah terbang di atas hutan, dia melihat beberapa hewan yang sedang berbicara dengan gugup di bawah. Raja Wali mendarat untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi.
"Ada apa?" tanya Raja Wali dengan peduli. Seekor tupai berkata dengan cemas, "Kami menemukan bekas-bekas jejak besar di dekat sarang kami. Sepertinya ada sesuatu yang berbahaya di sekitar. Kami takut ada hewan buas yang mencari makanan," tambah burung cendet. Raja Wali langsung menyadari bahwa situasi ini membutuhkan perhatian serius. Dia bertekad untuk melindungi hutan dan para penduduknya dari ancaman apapun. Raja Wali segera berkumpul dengan hewan-hewan lainnya untuk menyusun rencana. Sementara itu, di tempat lain di hutan, Malis sedang merencanakan sesuatu. Dia menyadari bahwa Raja Wali tengah sibuk dengan masalah hutan yang lain, dan ini bisa menjadi kesempatan baginya untuk mencuri makanan lebih banyak lagi. Malis mendekati beberapa hewan lain dan berbohong. Raja Wali memberitahuku bahwa dia ingin membagikan makanan untuk semua hewan di hutan ini. Dia meminta kita untuk mengumpulkan semua makanan yang kita punya dan membawanya ke tempat pertemuan di dekat sungai besok pagi. Hewan-hewan yang mendengar perkataan Malis merasa senang dan berterima kasih padanya karena memberitahu mereka. Mereka berpikir Raja Wali benar-benar berencana untuk membagikan makanan kepada semua hewan. Keesokan paginya, hewan-hewan berkumpul di tempat pertemuan yang ditentukan oleh Malis, membawa semua makanan mereka. Namun, ketika waktu berlalu dan Raja Wali belum juga muncul, mereka mulai merasa cemas. Raja Wali sebenarnya telah sibuk menyusun rencana untuk mengatasi ancaman di hutan dan belum sempat memberitahu tentang rencana pembagian makanan. Dia baru menyadari bahwa Malis telah berbohong ketika beberapa hewan datang mencarinya dengan wajah kecewa. Tiba-tiba, Raja Wali melihat Malis menyelinap keluar dari semak-semak dengan mulut penuh makanan. Perasaan kekecewaan dan kemarahan memenuhi hati Raja Wali. Dia merasa ditipu oleh ular licik itu lagi. Tanpa ragu, Raja Wali langsung terbang ke tempat pertemuan dan menghadapi Malis di depan semua hewan yang hadir. Dia mengecam perbuatan ular itu dengan tegas dan mengungkapkan kebohongan yang telah dilakukan Malis. "Hewan-hewan, jangan percayai kata-kata Malis. Dia telah berbohong untuk mencuri makanan kalian dan memanfaatkan kebaikan kita. Saya berjanji akan mencari cara untuk mengatasi masalah di hutan, tetapi Malis adalah penipu dan manipulator. Kita tidak bisa mempercayainya." Mendengar penjelasan Raja Wali, hewan-hewan mengerti bahwa mereka telah ditipu oleh Malis. Mereka marah dan kecewa pada ular itu. Dari hari itu, Malis dijauhi oleh hewan-hewan lain di hutan, dan dia harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Raja Wali terus menjaga keamanan hutan dan bekerja sama dengan hewan-hewan lain untuk melindungi wilayah mereka dari ancaman. Dia juga mengajarkan pentingnya kejujuran, kepercayaan, dan solidaritas di antara semua makhluk hidup di hutan. Dan begitulah petualangan terus berlanjut, di mana kebaikan, kejujuran, dan keberanian Raja Wali menghadapi ulah licik Malis dalam kisah epik di hutan yang rimbun dan indah.